Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung penerbangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita tidak asing lagi untuk mendengarkan satu ceramah dari Pak Ustadz yang ngamuk-ngamuk tentang Elia Miron yang mengatakan bahwa Al-Quran mereka ya tidak jelas, ya harus direvisi lagi gitu kan. Ya seperti apa sih dari tanggapan para netizen tentang Elia Miron dan Pak Ustadz ini yang marah-marah, ngamuk-ngamuk yang gak jelas. Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabatku sekalian, nama Elia Miron tengah menghebohkan jagat media sosial belakangan ini. Dirinya viral lantaran kerap berbicara soal kontroversi nilai-nilai agama, termasuk agama Islam. Bahkan Elia sempat melakukan siaran langsung di TikTok untuk meminta Kementerian Agama mereformasi ayat-ayat Al-Quran yang ia anggap keliru. Yang terbaru, ia dianggap melecehkan junjungan percayalah kepada Yesus. Ya, sebetulnya saya nggak tahu ya, orang-orang yang komentar Elia ini, saya nggak tahu mereka ini sebenarnya bodoh, tolol atau apa sih, ya. Pesan yang disampaikan oleh Elia dengan daya tangkap mereka itu kok nggak nyambung gitu loh. Elia meminta supaya tafsiran Quran itu yang memakai ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran, yang diminta oleh Elia bahwa tafsiran itu yang harus ya direvisi atau apa ya, diubah. Artinya begini, kalau Kemenak ingin menafsirkan Al-Quran, jangan bawa-bawa Alkitab, karena isi yang dimaksudkan oleh Alkitab itu tidak ada hubungannya dengan Quran. Dari ketika Kemenak ya mencopot ayat Alkitab dan digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran tertentu, itu nggak nyambung, karena pesan Alkitab itu tidak cocok dengan pesan Al-Quran. Itulah yang diminta oleh Elia untuk tafsirannya diubah, bukan ayat Qurannya yang diubah. Tapi perhatikanlah, manusia-manusia koplak ini sok pintar, sok hebat, ya. Tapi kelihatan on. Mereka mengatakan Elia meminta supaya Al-Quran yang direvisi. Ini kan goblok. Tapi udahlah, saya juga malas komentar orang goblok seperti itu ya. Mereka itu nggak bisa menangkap pesan, tapi mereka itu selalu bikin gaduh, ya. Dan kita lihat kawan-kawan, kita lihat pesan atau surat terbuka yang disampaikan oleh Elia, ya. Sebenarnya sebelum Elia, ya, Sofiato juga dan kawan-kawan, ya, sudah pernah juga saya posting ya, mereka juga sudah membuat surat terbuka itu sejak 2 tahun lalu kayaknya, 2 tahun lalu atau tahun lalu, meminta Kemenak supaya ya jangan menggunakan ayat Alkitab untuk mendukung ayat Quran, karena itu nggak cocok, nggak nyambung, ya. Nah, dan pernyataan Elia ini akhirnya membuat ya beberapa polemikus Islam ini sadar, ya, seperti Don Ditan, Zuma, Rifa, ya, dan kawan-kawan dan Nandar dan sebagainya. Akhirnya mereka sadar, karena selama ini kawan-kawan, orang-orang ini suka menyomot-nyomot ayat Alkitab untuk mendukung kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka copot ayat Alkitab. Kok mereka nggak percaya diri gitu loh? Kok mereka tidak percaya diri dengan Quran mereka? Seakan-akan bahwa isi Quran mereka itu tidak sempurna. Jadi harus mengambil ayat Alkitab untuk mendukung isi Quran mereka. Ini kan berbahaya kawan-kawan. Begitupun yang dibuat oleh Kemenak. Kemenak ya untuk mendukung ya ayat Qurannya, mengambil ayat Alkitab untuk ya menafsirkan Quran. Ya mana cocok. Ya, kita lihat dulu ya. Ini nggak tahu saya ini pertemuan para polemikus Muslim ini ya. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf. Nah, jadi Don Ditan dalam hal ini menurut saya masih nyambung, ya, masih nyambung. Ketimbang video yang pertama itu sama sekali nggak nyambung, ya. Video yang pertama itu dia mengatakan Elia meminta supaya Quran direvisi, padahal pesan Elia bukan Qurannya tapi tafsirannya. Nah, kali ini Don Ditan ayat nyambung, ya, dengan Elia. Kalau masalah ayat 157, memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini, Jadi Don Ditan punya pikiran yang sama dengan Elia, yaitu merevisi ya tafsiran Quran yang menyomot-nyomot ayat Alkitab, karena pesan di dalam Bible itu nggak nyambung dengan pesan yang dimuat di dalam Quran. Kitab ini berbeda, ya. Visi misi kitab ini juga berbeda. Misi Alkitab
ya, ingin memberitahukan kepada dunia bahwa sang Mesias, sang juru selamat itu dialah Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa, akibat dosa manusia itu akan atau manusia itu dimurkai oleh Allah. Manusia harus menerima hukuman atas dosanya. Tetapi ya, Allah tidak mau manusia itu dihukum. Tetapi dosa pun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap dosa harus ada konsekuensinya. Oleh karena itu Allah sendiri yang memberikan solusi kepada manusia agar manusia itu selamat, bebas dari murka Allah yang menyala-nyala. Itulah Yesus gitu loh. Pesan Alkitab jelas, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan pesan Quran, ya Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Jadi ketika ayat Alkitab diambil untuk mendukung tafsiran Quran, wah itu nggak cocok, ya kawan-kawan, nggak cocok. Inilah yang diprotes Elia dan kawan-kawan. Ya, dan akhirnya mereka juga sadar kan? Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible Yahudi, bukan Bible Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi. Kalau bisa saya ketemulah sama Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya. Yes sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, Ya, si bodoh dan si tololnya Rifa ini ya, dia mengatakan Kemenak juga harus mengeluarkan dong kata Allah. Ingat deh, ya, ini ya kawan-kawan ya, mereka ini bicara tanpa otak, ya, benar-benar dungu dan tolol menurut saya orang ini, ya. Sebelum Quran ada, ingat sebelum Quran ada, kata Allah itu sudah dipakai oleh umat Kristen. Dan Kristen itu sudah ada sebelum Islam datang. Ini yang mereka tidak paham. Ya. Makanya kita kan jelas, Allahmu dan Allahku berbeda. Itu silakan Anda menyembah Allahmu, nggak usah lu urus-urus Allah dalam Kristen. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Dan sebelum kita lebih dalam lagi untuk membahasnya, mari kita merenungkan satu firman Tuhan berikut ini. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, terlebih orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah renungan ini memberkati kita sekalian. Dari saya dalam pandangan ustadz-ustadz ini yang kurang optimis ya, kurang ya pas menurut saya, kurang pas dalam memberikan tanggapan, dalam memberikan argumentasi yang ya ngawur gitu ya. Hanya Bapak ini melihat dari satu sisi saja, ya kan? Ternyata pandangan Elia bukan seperti yang Bapak kira ya, bukan seperti yang Bapak pahami. Jadi coba dimengerti, dipahami, dan direnungkan, dan juga dicernak dengan benar. Apakah benar atau tidak gitu kan? Nah, itu sih tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita.